Nah, konsep dari orang Farisi banyak dimiliki oleh orang-orang di sekitar kita. Kita harus benar dulu, kita harus hidup suci dulu, atau kita bereskan dosa kita dulu, baru datang kepada Tuhan. Apakah kita sering mendengar kalimat, nanti jika hidupku sudah benar, baru aku akan pergi ke gereja. Nanti jika hidupku sudah lurus, baru aku akan cari Tuhan Yesus atau datang kepada Tuhan Yesus. Atau mungkin nantilah kalau sudah tua, aku baru datang kepada Tuhan. Kita sering mungkin dengar kalimat seperti itu. Tetapi faktanya adalah kita tidak pernah menjadi benar, kita tidak pernah menjadi lurus, bahkan kita mungkin tidak pernah mencari Tuhan. Nah, mari kita lihat apa yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan. Ada seorang perempuan berdosa datang kepada Tuhan Yesus. Perempuan berdosa ini datang dengan apa adanya, dengan segala kondisinya, dengan segala keberadaannya. Lihat apa reaksi Tuhan Yesus atasnya. Mari kita bersama lihat di dalam Lukas pasal yang ke-7, ayat 37 sampai dengan 39. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya, dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, "Jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa." Kondisi di mana seorang perempuan yang berdosa itu datang kepada Tuhan Yesus dengan apa adanya, dengan kondisi yang sedang dia alami, kekurangannya, dosa-dosanya, kesalahannya, latar belakangnya, segala keberadaannya. Dia datang pada Yesus apa adanya. Tapi lihat apa yang menjadi reaksi Tuhan Yesus. Di ayat yang ke-48 dari Lukas pasal yang ke-7 dikatakan begini, lalu ia berkata kepada perempuan itu, "Dosamu telah diampuni." Nah, reaksi Tuhan Yesus adalah memberikan pengampunan kepada perempuan itu. Perempuan yang berdosa itu ketika datang kepada Tuhan Yesus apa adanya, Tuhan Yesus mengampuni perempuan itu. Perempuan berdosa itu menyembah Yesus apa adanya. Dan setelah Yesus berkata kepadanya, dosamu telah diampuni. Saya percaya perempuan itu kehidupannya berubah. Nah, lihat reaksi yang berbeda dari orang Farisi yang ada di sekitar Tuhan Yesus. Ketika orang Farisi melihat perempuan itu, konsep orang Farisi itu adalah datang kepada Tuhan harus dalam kondisi benar, harus dalam kondisi suci. Tetapi konsep daripada Tuhan Yesus adalah mari datang kepadanya dengan kondisi apa adanya. Karena Yesus adalah jawaban. Nah, konsep dari orang Farisi banyak dimiliki oleh orang-orang di sekitar kita. Kita harus benar dulu, kita harus hidup suci dulu, atau kita bereskan dosa kita dulu, baru datang kepada Tuhan. Kan aneh, kalau kita mau mandi, masa harus bersih dulu, baru kita mandi. Kalau kita mau suci, benar, dikuduskan, ya tentunya kita perlu datang kepada Yesus dalam kekotoran kita, dalam lumpur dosa yang mengotori diri kita. Kita perlu datang kepada Yesus apa adanya. Nah, Bapak Ibu, apapun kebutuhan kita, datanglah kepada Tuhan Yesus. Apakah kita sedang terjerat hutang? Apakah kita sedang terperangkap dalam dosa tertentu?
Atau apakah kita sedang ada dalam ketakutan akan masa depan? Atau bahkan mungkin rumah tangga kita lagi kacau balau. Hubungan antara suami dan istri sedang tidak baik. Itu waktunya untuk kita bisa datang kepada Tuhan Yesus apa adanya. Karena dialah penolong kita, dialah jawaban kehidupan kita. Datanglah kepada Tuhan Yesus. Yesus adalah juru selamat kita. Dia penyembuh kita. Dia pemberi kebutuhan kita. Dia pemberi damai sejahtera kita. Bahkan dia adalah pemberi pengampunan kepada kita. Yesus adalah jawaban dari segala pergumulan dan kebutuhan kehidupan kita. Ketika kita datang kepada Tuhan Yesus apa adanya, ketika kita datang kepada Yesus dengan segala kondisi yang kita alami atau kita miliki, percayalah, Dia adalah jawaban bagi setiap kita. Jika kita sedang berdosa, datang kepadanya apa adanya. Dia pengampun kita. Ketika kita sedang sakit, datanglah kepadanya apa adanya. Karena dia adalah penyembuh kita. Jika kita sedang menderita, bergumul, butuh pertolongan, justru Tuhan Yesus adalah penolong kita, pelepas kita. Oleh karena itu, yang terpenting adalah datang kepadanya. Karena ketika kita datang kepada Tuhan Yesus rindu untuk menolong kita. Tuhan Yesus rindu untuk mengubahkan kita. Tuhan Yesus rindu untuk mengubah kehidupan kita dan memberkati kita. Bahkan ketika dia sudah mati di kayu salib, ketika dia menyerahkan nyawanya dan berkata, sudah selesai. Itulah di mana Tuhan sudah bereskan semuanya dan hari ini kita hidup di bawah anugerahnya Tuhan, di bawah perjanjian yang baru. Tuhan Yesus memberikan kepada kita semua yang sudah dia bereskan di kayu salib. Masalah dosa, masalah kutuk, masalah keselamatan, berkat, masalah semuanya. Karena dia adalah jawaban kehidupan kita. Kita perlu datang kepadanya apa adanya. Tidak perlu lagi hati ini menuduh. Karena ada dosa, karena ada kekurangan, kelemahan, dan lain sebagainya. Datanglah apa adanya. Lihat, Yesus itu baik, Yesus mengasihi kita. Sama seperti perempuan yang berdosa itu, ketika datang apa adanya kepada Tuhan Yesus. Justru Yesus berkata, dosamu sudah diampuni. Dan saya percaya itulah titik awal perubahan kehidupan perempuan itu. Bagaimana dengan kita? Mari, apapun yang sedang kita alami, datang pada Yesus. Amin.